Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat perkenanan-Mu pagi hari ini di mana kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau, di mana kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau juga yang mengurapi semua kami yang hadir pagi hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengendalikan setiap kami, mengendalikan setiap ruangan di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan berbicara bagi kami. Engkau sendiri akan menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan mengenal dengan benar apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Iya, Shalom. terima kasih buat Ibu Astuti Maro yang sudah memberkati kita melalui pujian penyembahan. Ya, apalagi tadi ada pujian terakhir, itu saya ingat banget tahun 92 pujian itu. Mataku tertuju padamu. Ya, saudaraku, sebagaimana yang tertera di grup, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangan gagal fokus. Firman Tuhan dengan tema jangan gagal fokus. Saudaraku bisa mendengar suara saya? Jelas, Bu. Soalnya saya agak sedikit kehabisan suara sejak kemarin. Ya, saya berharap tidak terganggu. Saudaraku, bicara tentang gagal fokus. Gagal fokus berarti pandangannya beralih, pandangannya keliru, tidak fokus, tidak tertuju ke depan, tidak terarah. Itu kalau gagal fokus. Jadi pandangannya sudah beralih, melenceng dari arah yang sebenarnya. Yang menyebabkan seseorang gagal fokus itu ada banyak kemungkinan. Kekhawatiran, kecemasan, kenikmatan dunia, kedagingan, bahkan masalah. Masalah bisa berupa masalah keuangan, masalah kesehatan, atau masalah komunikasi. Komunikasi yang tidak baik dengan suami, dengan anak, atau dengan ipar, dengan mertua, dengan mantu, dan lain sebagainya. Saudaraku, banyak orang Kristen tidak lagi fokus, tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Mengabaikan waktu teduhnya bersama Tuhan demi hobi, pekerjaan, liburan, atau tontonan seperti drakor misalnya, main game online, dan lain sebagainya. Hal yang seperti ini bisa membuat seseorang gagal fokus karena beberapa hal tadi. Mereka mungkin tidak menyadari kalau mereka bergeser dari pandangan yang sebenarnya. Mereka juga mungkin tidak bermaksud meninggalkan kepercayaannya karena poin-poin tadi. Tapi jangan salah saudara, ada musuh kita, yaitu iblis. Dia akan memanfaatkan keadaan ini untuk menjauhkan kita dari prioritas utama tadi. Untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Untuk menjauhkan kita dari persekutuan yang manis dengan Tuhan. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Iblis tahu benar keteledoran manusia. Iblis tahu benar kelalaian manusia. Iblis tahu benar kecenderungan manusia akan gagal fokus tadi.
kekhawatiran, kecemasan, kenikmatan dunia, kedagingan, ataupun masalah yang akhirnya menyeret kita terperosok jauh ke dalam, bahkan berakibat fatal, berujung kepada kematian kalau kita tidak lekas sadar, kalau kita tidak lekas kembali. Saudaraku, mungkin kita melihat keadaan ini biasa saja. Saya jadi teringat, saudara, ada sebuah buku. Buku ini sangat memberkati saya. Tentang hanyut meninggalkan Kristus. Karangan Bapak David Wilkerson. Buku ini mengisahkan, ya, ketika kita berada di suatu pemandangan yang indah, ketika berada di tengah lautan, di samudera raya, kita tidak menyadari saking asyiknya dengan keadaan di sekitar kita. Ketika melihat begitu indahnya, ya, lautan, begitu luasnya lautan ciptaan Tuhan. Ternyata di ujungnya ada jurang. Saking asyiknya dengan keadaan di sekeliling kita. Seperti itulah gagal fokus, saudara. Kalau kita tidak lekas sadar, kalau kita tidak lekas kembali, bisa berujung kepada kematian. Inilah yang dimanfaatkan iblis, saudara. Dia akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyeret kita melalui hobi kita, pekerjaan kita, liburan, atau tontonan, atau keterikatan terhadap game-game online dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, 1 Petrus 5 ayat 8. Mari saudaraku, kita lihat firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, iblis itu bagaikan singa yang berjalan keliling, mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak mawas diri, iblis bisa menelan dan mematikan kita. Satu-satunya langkah adalah di ayat 9a. Lawanlah dengan iman yang teguh. Kita yang harus menangkisnya, saudara. Kita yang harus melawannya. Kalau ada yang membawa kita atau menyeret kita jauh dari hubungan yang baik dengan Tuhan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, kita harus melawan segala tipu muslihat iblis, segala tipu daya dosa, segala apapun yang menyeret kita jauh dari Tuhan. Kita yang harus melawan itu semua. Kita yang harus menangkis itu semua. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya kepada kehendak Allah, tapi tidak kepada dosa. Apa yang akan diakibatkan jika kita gagal fokus? Yang pertama, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kalau masih awal-awal, kita merasa ada yang kurang dalam diri kita pasti. Kalau kita biasanya intim dengan Tuhan, intim ketika kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita melalui The Chosen One Ministry ini misalnya, kita seperti ada yang kurang dalam diri kita. Kita mulai kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi dulu damai sejahtera kita. Baru dibunuh, baru dibinasakan. Itu cara kerja iblis. Yang kedua, kita akan kehilangan berkat-berkat yang menjadi bagian kita. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, hati kita menjadi tawar. Kita akan mengalami ketawaran hati, saudara. Dan kalau kita mengalami ketawaran hati, hilanglah kekuatan kita, hilanglah semangat kita. Dan akhirnya mengalami kekeringan. Yang keempat, panca indera rohani kita menjadi tumpul. Kalau kita jauh dari
sumber segala sumber, yang adalah sumber berkat, sumber kasih karunia, sumber penghidupan. Kita akan mengalami kebocoran, kita akan mengalami kekeringan. Panca indera rohani kita juga mengalami penumpulan. Kita tidak lagi peka mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak lagi celik melihat dengan jelas apa yang ada di tengah-tengah kita. Perabaan rohani kita juga menjadi tumpul. Pengecapan kita juga menjadi tumpul. Panca indera rohani kita menjadi tumpul kalau kita kehilangan waktu teduh, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan supaya kita tidak gagal fokus. Yang pertama, yuk kita buka di Ibrani 12 ayat 1. Silakan salah seorang baca. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak gagal fokus, menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Saudaraku, saya pernah jogging bersama anak saya ke tengah lapangan bola. Waktu itu saya bawa tentengan, bawa botol minuman. Ternyata beban-beban seperti itu menghalangi langkah kita. Menghalangi langkah kita untuk cepat sampai ke tujuan. Demikian pula halnya dengan beban dan dosa. Itu harus kita tanggalkan. Apa yang membuat kita jauh dari Allah? Kalau kita punya kesenangan-kesenangan dunia misalnya, kalau kita masih punya kenikmatan-kenikmatan dunia misalnya, itu harus kita tanggalkan. Ya, yang pertama adalah menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Yang kedua, kita harus mendisiplinkan daging kita. Kita harus mendisiplinkan daging kita. Seperti yang kami sampaikan, kita harus berani berkata tidak kepada dosa, tapi ya kepada kehendak Allah. Kita harus mulai mendisiplinkan diri kita. Jangan kasih kendor, kalau dibilang. Jangan kasih kendor terhadap hal-hal yang menjauhkan kita dari waktu teduh kita bersama Tuhan. Yang ketiga, menguasai diri kita. 3 poin penting ini harus ada dalam diri kita, saudara. Kalau kita tidak mau menjadi makanan empuk si iblis yang akhirnya membawa kita kepada kematian. Saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Betapa indahnya ketika kita boleh ada di dalam waktu teduh kita bersama Tuhan. Kita bisa menikmati hadiratnya. Kita bisa menikmati sukacita yang kekal. Boleh menaungi kita sekalipun kita di tengah masalah, saudara. Sekalipun kita di tengah persoalan hidup. Mungkin persoalan hidup yang kita alami tidaklah sedikit. Tapi kita bisa bersukacita di tengah masalah. Kita bisa menari-nari. Karena apa? Karena Tuhan loh, melalui hadiratnya, melalui sukacitanya, menyertai kita. Karena apa? Karena kita memberi waktu teduh kita bersama Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai fokus kita beralih. Jangan sampai fokus kita keliru. Kalau kita tidak mau
menjadi makanan empuk si iblis dan akhirnya menuju kepada jurang kematian. Amin, saudara. Ada hal yang harus kita perhatikan supaya kita tetap fokus. Yang pasti, Ibrani 12 ayat 2. Yuk kita buka Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang pertama adalah, yang utama adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Apapun tantangannya, apapun keadaannya, apapun masalahnya. Fokus kita adalah Kristus. Dialah sumber segala sumber kasih karunia kita. Dialah sumber segala sumber berkat. Dialah sumber segala sumber penghidupan kita. Kita harus kepada yang empunya kita. Sang penilik jiwa, sang penilik hidup kita. Jangan sekali-kali kita beralih kepada hal-hal yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara. Tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Sebagaimana pujian tadi, mataku tertuju kepadamu. Supaya apa? Supaya kita sampai ke tujuan yang Tuhan mau. Supaya kita sampai ke rencananya yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Tuhan tidak menghendaki satupun dari kita terhilang. Tuhan tidak menghendaki satupun dari kita binasa. Untuk itu, jangan abaikan fokus kita kepada Tuhan. Mari kita bergiat, saudara. Mari kita bersungguh-sungguh lagi menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Supaya apa? Supaya kita sampai ke tujuan yang kekal. Sorga, di sanalah tempat kita yang sesungguhnya. Di sanalah tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Di sanalah kita bisa menikmati sukacita yang kekal. Bahkan hari-hari ini, saudara, saya punya rema khusus. Saya sudah membayangkan kalau kita bertemu dengan sang penilik jiwa kita. Kalau kita bertemu dengan yang empunya kita, sang pencipta. Betapa indahnya, saudara. Kita saja di sini aja, di dunia ini kita bisa merasakan sukacita itu. Karena ada kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Apalagi ketika berada di sorga. Di sanalah keindahan yang sesungguhnya, saudara. Yang kedua yang saya ingat lagi. Nama kita tercatat di dalam buku kitab kehidupannya. Ya. Dan kita boleh menerima mahkota yang disediakan kepada kita. Inilah yang saya sampaikan di tengah-tengah kita. Saya akan mengulang kembali. Gagal fokus artinya bahwa pandangan kita keliru, pandangan kita beralih. Kita harus pastikan bahwa fokus kita tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Fokus kita tidak beralih kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Fokus kita tidak beralih kepada sifat yang sifatnya fana. Tapi fokus kita hanya kepada Kristus. Ingat, apa yang membuat seseorang gagal fokus? Kekhawatiran, kecemasan, kenikmatan dunia, kedagingan, dan masalah. Hal-hal inilah yang harus kita antisipasi, yang harus kita waspadai. Kalau kita tidak mau menjadi gagal fokus. Ingat, ada begitu banyak orang-orang Kristen saat ini sudah gagal fokus. Tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai prioritas utamanya. Tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Sehingga dia kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan berkat-berkat yang kekal. Bahkan hatinya menjadi tawar. Dan panca indera rohaninya menjadi tumpul. Kalau sudah itu yang terjadi, maka kita akan menjadi orang yang akan cepat atau lambat jatuh terperosok ke dalam lembah
kematian. Jangan sampai itu terjadi. Supaya itu tidak terjadi, yang harus kita lakukan adalah menanggalkan setiap beban dan dosa yang merintangi kita. Kita harus melangkah lebih cepat dari waktu-waktu yang telah lewat. Kita harus melangkah lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Ingat saudara, kita sedang dalam pertandingan iman. Kita sedang dalam pertandingan iman. Kita harus tuntas menyelesaikan, memenuhi panggilan kita. Finish strong, full edge bersama Tuhan. Yang kedua, kita harus mendisiplinkan daging kita. Yang terakhir, kita harus menguasai diri kita. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk kita kembali ke fokus yang sebenarnya, yang adalah Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami. Engkau kembali menyadarkan kami betapa kami harus tetap fokus kepada tujuan yang Tuhan mau, kepada kehendak dan rencana Tuhan. Kami mau tetap fokus kepada Kristus Yesus Tuhan, yang adalah juru selamat kami. Bapa, ini kami menyadari seringkali kami tidak fokus. Seringkali kami tidak tertuju hanya kepadamu. Tapi hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami, supaya kami kembali kepada fokus yang sebenarnya. Roh Kudus, mari Engkau urapi setiap kami, Engkau jamah setiap kami. Ampuni segala kekeliruan kami. Ampuni setiap kelalaian kami. Ampuni setiap keteledoran kami. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau fokus hanya kepadamu. Mari Tuhan materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Biarlah kami semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus belum selesai. Biar Roh Kudus terus beracara dalam hidup kami, meneguhkan hati kami untuk kami tetap fokus kepadamu dan sampai ke tujuannya kekal, yaitu surga, di mana kami hidup bersama Engkau di dalam kekalan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.